Suaranya Pak kedengaran? Dengaran, Pak. Nah, kemarin sampai di mana materinya? Minggu lalu materinya kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Pola bilangan, Pak. Pola bilangan, Pak. Ya, Pola bilangan. oke, pola bilangan ya. Minggu lalu itu kita sudah membahas mengenai menyelesaikan soal-soal ya yang berkaitan dengan pola bilangan. Jadi kita sudah belajar bagaimana sih kita supaya menyelesaikan soal-soal pola bilangan. Nah, hari ini kita masih masuk di materi yang sama, yaitu di pola bilangan. Pak share dulu. Sudah kelihatan ininya? Sebentar ya. Oh, ini. Oke, sebentar. Sudah kelihatan? Kelihatan. Oke. Ya. Oke, sebentar ya. Iya, sudah, Pak. Oke, sebentar ya. Kelihatannya full atau tinggal sedikit? Tinggal sedikit, Pak. Oke, sebentar. Presentasikan dulu. Oke. Kelihatan dengan jelas? Iya, Pak, jelas. Oke. Sebelum kita masuk materinya, silahkan ditulis lagi nama-namanya kalian di kolom chat, nama sama kelas supaya Pak bisa absen. Usahakan ditulis ya. Tulis dulu namanya kalian dengan kelas. Oke, Nabila, terima kasih. Afdal, oke. Nesa, oke. Oke, nanti kalian tulis ya. Oke, jadi hari ini kita masih masuk di materi tentang pola bilangan. Ini bisa dibilang adalah materi terakhir kita di bab ini, di bab pola bilangan, yaitu kita akan membahas mengenai macam-macam pola bilangan. Kita akan bahas apa sih macam-macam dari pola bilangan itu. Nah, sebelum kita lebih jauh, tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah siswa mampu mengeneralisasi pola barisan bilangan menjadi suatu persamaan. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Dan tujuan pembelajaran yang kedua itu adalah siswa mengenal macam-macam barisan bilangan. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Nah, sebelum kita lanjut membahas mengenai apa sih barisan bilangan itu, apa sih macam-macam barisan bilangan itu, kita harus mengenal dulu istilah-istilah pada barisan bilangan atau pada pola bilangan. Suaranya Pak terdengar dengan jelas?
Ada, Pak. Jelas? Iya, Jelas. Oke. Jadi kita mengenal dulu istilah-istilah pada barisan bilangan. Nah, misalkan begini ya, perhatikan pola bilangan berikut. Dengar, Pak. Itu polanya adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Habis 9 kira-kira apa? Habis 9, kira-kira angka berapa? 11. 11, good Nesa. Habis 11, 13. oke, 13. Habis 13, 15. 15. 15. Kira-kira dia pola bilangan apa ini? Ganjil. Oke, mantap. Jadi ini pola bilangan ganjil ya. Nah, pola bilangan ganjil itu nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, diperhatikan barisan ini ya, 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ada yang namanya 15. yes, Chris. Satu itu namanya atau bisa diistilahkan dalam pola barisan bilangan itu adalah U1. Oke, itu U1. 3 itu apa? 3 itu adalah U2. 5 itu apa? Kalau 5 apa? Kira-kira. U3. 3. U3. 7. 4. Oke, U4. 9. U3. Oke, mantap. Nah, apa itu U1? U1 itu adalah suku pertama. Jadi ada suku pertama. 4. Oke, Nur. U2 itu adalah suku kedua ya. Suku kedua. Jadi suku 5. pertama itu U1 disebut sebagai suku pertama, U2 itu adalah suku kedua. Nanti kalau misalkan ada U100, berarti suku ke berapa? Suaranya Pak kedengaran? Halo? 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 Suaranya Pak kedengaran? Halo? Halo? Iya, Pak. Kedengaran suaranya Pak? Iya. Yang lain dengar? Dengar. Oke, kita lanjut ya. Jadi di situ Kedengaran, Pak. ya oke. Jadi di situ Pak saya jelaskan kan, 1 itu adalah U1, 3 itu adalah U2. Jadi ada yang namanya suku pertama, Kedengaran, Pak. ya, ada yang namanya suku Dengar. pertama, ada yang namanya suku kedua ya. Nah, kalau misalkan dia U100, berarti dia suku ke berapa? Kalau dia U100, suku ke berapa? Situ kan kalau U1 suku pertama, U2 itu suku kedua. Kalau U100 suku ke berapa? Suku ke 100. Oke, suku ke 100, mantap. Kalau misalkan U500, suku ke berapa? $500, Pak. Oke, suku ke 500 ya. Nah, Ya. ada yang namanya juga UN. UN itu adalah suku ke N. Jadi N itu maksudnya adalah bilangan bulat positif ya. Jadi N itu bisa kalian rubah angka apapun yaitu bilangan bulat yang positif. U1000 misalkan berarti N-nya adalah 1000. U500.000 berarti N-nya adalah 500.000. Jadi UN itu adalah suku ke N. Jadi kalian harus pahami dulu ini, yang mana suku pertama, suku kedua, suku ketiga, supaya kalian mudah dalam mengenal barisan bilangan setelah ini. Sampai di situ bisa dipahami?
Bisa, Pak. Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada kayaknya, Pak. Lanjut aja, Pak. Lanjut, yang lain? Lanjut, Pak. Yang lain bagaimana? Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Oke, sorry. Oke. Nah, ini kita misalkan pada pola bilangan ini ya. Misalkan U1-nya adalah 1. U2-nya itu adalah 3. U3-nya adalah 5, seperti pada contoh ini ya. Nah, misalkan kalau Pak mau mencari U100. Nah, itu bagaimana? Apakah kita mau tulis kayak 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, terus sampai kita temukan pola yang ke-100-nya. Apakah kita pakai cara itu atau bagaimana? Nah, kalau pakai cara itu kan ribet kan? Susah, akan banyak yang akan kita tulis. Nah, untuk memudahkan kalian, bagaimana sih mencari U100 itu nanti akan kita bahas di materi selanjutnya, yaitu macam-macam pola bilangan. Oke, nah pola bilangan ini itu dia terbagi beberapa. Jadi kita akan bahas beberapa hari ini. Yang pertama itu adalah pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi. Suaranya Pak kedengaran dengan jelas? Ada, Pak. Ada? Yang lain dengar? Dengar. Dengar? Oke. Oke, jadi yang pertama kita bahas adalah pola bilangan persegi ya. Pola bilangan persegi. Apa itu pola bilangan persegi? Apa itu pola bilangan persegi? Pola bilangan persegi adalah suatu barisan bilangan yang membentuk suatu pola persegi. Jadi dia barisan bilangan, tapi kalau misalkan barisan bilangan itu disusun, dia akan membentuk sebuah persegi. Ya, contohnya seperti apa? Perhatikan ini ya. Nah, itu lihat. Jadi pola barisan bilangannya adalah 1, 4, 9, 16, 25 ya. Nah, kalau kalian perhatikan, ketika bilangan-bilangan itu disusun, dia membentuk sebuah persegi ya. Jadi, di situ 1. 4 juga dia membentuk persegi ya, kotak. Kemudian 9, dia membentuk juga 9, dia juga membentuk persegi. Kemudian 16 dia membentuk juga persegi. Dan 25 juga membentuk persegi. Kalian bisa lihat perseginya itu? Bisa, Pak. Bisa ya? Persegi itu artinya dia kotak ya, maksudnya dia sama semua ya. Yang lain bisa dilihat? Yang lain? Bisa, Pak. Oke, bisa. Thank you, Rita. Bisa, Nah, Pak. oke. Jadi di situ kan membentuk persegi ya. Di situ U1-nya berapa? U1-nya? U1-nya berapa di situ kalau kalian perhatikan? 1, Pak. Oke, suku pertamanya adalah 1. Suku keduanya? 4, Pak. 4. Oke, suku ketiga? 9. 9. Suku keempat? 16. 16. Suku kelima? 25. Oke, 25 ya. Bagaimana dengan suku keenam? Apakah kalian mau buat bulatan-bulatan itu, kemudian kalian mau buat berbentuk persegi? Bisa juga. Bisa kalian buat seperti itu, tapi akan sangat ribet kalau kalian masih menggambar. Nah, caranya bagaimana? Kalian memperhatikan polanya, gitu ya. Kalian memperhatikan polanya. Coba kalian perhatikan ya. Suku pertamanya 1. 1 jadi 1. Suku kedua itu U2 ya. 2 dia jadi 4. Suku ketiga dia 3 jadi 9. Suku keempat dia jadi 16. 4 jadi 16. Suku kelima dia jadi 25. 5 jadi 25. Kira-kira
suku ke-6-nya berapa? Kalau kalian perhatikan itu dia bilangan apa? 1 jadi 1, 2 jadi 4, 3 jadi 9, 4 jadi 16, 5 jadi 25. Ada yang bisa? Kira-kira itu bilangan apa? Diapakan dia? Diapakan? Kalau kemarin kan kita sudah belajar ada yang dijumlahkan, dikurangkan. Oke, Afdal, silakan Afdal. Tiga enam, Pak. Kenapa 36, Afdal? Karena dikali, Pak. Dikali berapa? Dikali sama sukunya, Pak. Dikali sama sukunya. Contohnya bagaimana? Misalkan suku pertama 1 kali 1, 1. Oke. Kedua 4. Oke. Lanjut, Afdal. 2 kali iya, suku kedua 2 kali 2, 4. Suku ketiga 2 kali 3, 9. Suku keempat 4 kali 4, 16. Suku kelima 5 kali 5, 25. Berarti suku ke-6? 36, Pak. Oke, mantap. Jadi betul sekali apa yang sudah dijelaskan oleh Afdal. Jadi suku ke-6 itu adalah 36. Karena 6 kali 6, 36. Suku ke-7? Suku ke-7 kira-kira berapa? Halo? 49, Pak. Oke, 49. Mantap. Kalau Pak tanya, suku ke-10 berapa? 100, Pak. 100, Pak. Karena 10 kali 10 ya. Iya, Pak. Suku ke-50. Suku ke-50. 250, Pak. 250 atau berapa? Suku ke-50. 2.500, Pak. Oke, suku ke-50 adalah 2.500 ya. Nah, kalau kalian perhatikan itu adalah bilangan berpangkat ya. Bilangan kuadrat. Ya, berpangkat kan U1 1 berarti 1 pangkat 2 ya. Karena 1 pangkat 2 itu sama dengan 1 kali 1. Berarti kalau U2 2 pangkat 2. 2 kali 2 4. U3 3 pangkat 2. 3 kali 3 9. U4 4 pangkat 2 16. U5 5 pangkat 2 25. U6 6 pangkat 2 36. Nah, berarti kalau U100 kalian tinggal cari 100 pangkat berapa? 100, Pak. Iya, kalau U100 berarti 100 pangkat 2. Oke, pangkat 2. Kalau U500 berarti 500 pangkat 2. Oke, pangkat 2. Nah, misalkan tadi angka-angka itu kita ganti dengan N. Berarti rumus UN-nya adalah ada yang bisa? Kan kalau U1 1 pangkat 2. U2 2 pangkat 4. 2 pangkat 2. U3 3 pangkat 2. U4 4 pangkat 2. U5 5 pangkat 2. Kalau UN kalau dia UN ada yang bisa? Suaranya Pak kedengaran atau kurang jelas? Ada, Pak. Ada? Ya, UN. Kalau dia UN berapa rumusnya? Oke, Pak ulangi lagi ya. U1 itu 1 pangkat 2. U2 2 pangkat 2. U3 3 pangkat 2. U4 4 pangkat 2. U5 5 pangkat 2. U6 6 pangkat 2. Nah, kalau misalkan Pak ganti UN
rumusnya adalah pangkat yang 1, lain. Pak. Halo? Suaranya Pak kedengaran? Kedengaran, Pak. Oke, Pak ulangi ya. Pak ulangi, sorry. Di situ tadi U1-nya 1. 1 pangkat 2 ya. U2-nya 2 pangkat 2. 4. U3-nya 3 pangkat 2. 9. U4, 4 pangkat 2. 16. U5, 5 pangkat 2. 25. U6, 6 pangkat 2. 36. Nah, kalau misalkan Pak mau ganti dengan UN, maka rumusnya adalah UN. Ada yang bisa? Tidak, Pak. Tidak ya? Oke. Nah, sorry. Nah, kalau misalkan kita mau ganti UN, kalau U100 tadi berarti 100 pangkat 2 ya? Ya, Iya kan? U100 100 pangkat 2. Sampai di situ paham dulu? Kalian paham sampai situ? paham, Pak. Paham? Oke. Nah, maka kalau kita mau ganti UN berarti N pangkat 2. Itu ya. Kan U1 1 pangkat 2. U2 2 pangkat 2. U3 3 pangkat 2. Berarti kalau UN rumusnya adalah N pangkat 2. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Ya. Jadi, oke, rumus pola bilangan persegi itu adalah UN sama dengan N pangkat 2. Jadi, rumus pola bilangan persegi itu adalah UN sama dengan N pangkat 2. Oke? Ingat ya, rumus pola bilangan persegi adalah UN sama dengan N pangkat 2. Nah, misalkan, pola ke-6 dari pola bilangan persegi adalah, nah kita mau cari pola ke-6-nya. Berarti tinggal kita pakai rumus. U6 sama dengan, karena rumusnya adalah N pangkat 2, berarti 6 dipangkatkan 2. Hasilnya 36. Maka pola ke-6 dari pola bilangan persegi itu adalah 36. Misalkan lagi, pola ke-50 dari pola bilangan persegi adalah, berarti U50 ya, 50 pangkat 2 sama dengan 2500. Maka pola ke-50-nya adalah 2500. Sampai di situ paham? Paham, Pak. Paham? Yang lain bagaimana? Paham, Pak. Oke. Jadi kalian karena sudah tahu rumusnya adalah UN sama dengan N pangkat 2, kalian tidak perlu susah-susah lagi untuk membuat lingkaran-lingkaran ini. Ya. Lingkaran yang kalau U6 kalian buat lingkaran kemudian kalian bentuk seperti persegi. Tidak perlu lagi karena kalian sudah tahu rumusnya. Rumusnya adalah UN sama dengan N pangkat 2. Kamu bayangkan saja kalau kalian membuat 2500 bulatan-bulatan ini kemudian kalian bentuk persegi. Kan susah sekali kan? Makanya dengan adanya rumus ini kalian bisa membantu kalian supaya kalian tidak terlalu ribet seperti itu ya. Nah, sampai di situ bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa? Bisa?
Rasvianto di Momo sudah menyala lampu. Kami di anu nih. Di mana? Sekolah, Pak. Di mana kalian? Di sini kan Pak. Di sini kan Pak. Mantap sekali. Sekolah, oh mantap. Mantap. Maaf. Apresiasi. Pak apresiasi yang sudah cari jaringan. Pak juga lagi cari jaringan ini di SPA di lapangan. Oke, sampai situ bisa dipahami? Ayo. Ada toko pukul. Ya. Apa lagi itu? Beribut, woi. Anhar boleh dimatikan dulu ininya. Oke. Bisa dipahami sampai situ? Bisa, Pak. Bisa? Pak. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita sudah membahas tentang pola bilangan persegi. Rumus dari pola bilangan persegi apa? UN sama dengan? UN sama dengan N pangkat 2. Oke, mantap. Jadi rumus pola bilangan persegi adalah UN sama dengan N pangkat 2. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, pola bilangan persegi panjang. Kalau tadi persegi ya, ini pola bilangan persegi panjang. Apa itu pola bilangan persegi panjang? Yaitu suatu barisan bilangan yang membentuk suatu pola persegi panjang. Jadi dia barisan bilangan, kemudian barisan bilangan itu membentuk sebuah persegi panjang. Nah, kalau kalian perhatikan itu membentuk persegi panjang ya. Ya, gambarnya itu membentuk persegi panjang. Nah, Pak mau tanya dulu, U1 di situ berapa? U1-nya? 2. Oke. U2-nya? 6. 6. Oke. U3-nya? 12. 12. U4-nya? 20. 20 ya. Kalau misalkan U5, kira-kira kamu mau buat lingkaran begitu atau bagaimana? Nah, maka kita harus cari dulu polanya ya. Sama juga ketika Pak tanya U10. Kan susah kalau kita mau buat lingkaran itu kemudian kita buat persegi panjang. Nah, bagaimana polanya? Coba perhatikan ya. Di situ U1 dia menjadi 2. U2 dia jadi 6. U3 dia jadi 12. U4 dia jadi 20. Nah, yang baru datang boleh ditulis namanya dulu di kolom chat sama kelas. Nah, untuk memudahkan kalian, Pak mau kasih ini, ilustrasi ini. Ada yang masih ingat rumus luas persegi panjang? Luas persegi panjang. Ada yang masih? Apa rumusnya? Panjang kali lebar. Oke, Eva Safitri, panjang kali lebar ya. Jadi rumus dari pola persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Nah, perhatikan ini ya, perhatikan bentuk persegi panjang yang digambar. 2 itu dari mana? Karena 2 dikali 1. Panjangnya 2, lebarnya 1. Ini kalau misalkan sebentar ya. Oke. Sorry. Oke. Masih kelihatan Pak punya ini? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Bentar ya, Pak. Ini dulu. Oke. Coba kalian perhatikan ya. Kalian perhatikan yang ininya ya. Oke. Dia itu U1-nya U1-nya dia jadi 2, U2-nya jadi 6, U3-nya jadi 12 ya. Nah, coba kalian perhatikan. Nih ya. 1 dia jadi 2. Itu dari mana? Dari luas persegi panjang. Bagaimana cara menghitungnya? Ini. Sebentar ya. Ini mohon dimaklumi karena tidak punya tab, jadi susah kalau mau menulis. Oke, sebentar.
Oke, baris. Nah, ini ya, 2 itu dari mana? Ini karena di sini 2, kemudian di itu panjangnya 2, lebarnya di sini 1. Coba lihat. 2 kali 1, 2. Ya. 6 itu dia dari mana? 6 itu dia karena dari di sini panjangnya 3, ya. Lebarnya berapa? 2. Oke, lebarnya ada 2 ya. Nah, 3 dikali 2 hasilnya 6. 12 itu dari mana? 3 kali 4. 4 kali 3 ya. 20 dia dari mana? 4 kali 5. 4 kali 5. 4 kali 5. Nah, coba kalian dengar Pak polanya ya. U1 itu 1 kali 2 ya. U2, 2 kali 3. U3, 3 dikali 4. U4, 4 kali 5. Kalau U5? 5 dikali 6. 5 kali 6. 5 kali 6 atau 5 kali 10? 5 kali 10. Pak ulangi ya. U1, 1 kali 2. U2, 2 kali 3. U3, 3 kali 4. U4, 4 kali 5. U5? 5 kali 6. 5 kali 6. Oke, mantap. 5 kali 6. U6? 6 kali 7. 6 kali 7. 6 kali 7. U10? 10 kali 11, Pak. 10 kali 11. Oke, 10 kali 11. U20? 20 kali 21. Oke, 20 kali 21. U50? 50 kali 51. Oke, U100? 100 kali 101. Oke. Kalau Pak ganti UN? Berapa? Kalau UN? U kali N. Kalau dia UN. Berarti N dikali N-nya ditambah berapa? Pak ulang ya. Kalau U50 itu berapa tadi? Berapa kali berapa? 50 kali 51. Oke, 50 kali 51. 51 itu adalah 50 tambah 50 tambah 1 ya. 51 itu 50 tambah 1. Oke, ingat itu. Misalkan U33. Perkaliannya bagaimana? U33 berarti 33 kali 34. Oke, 33 kali 34. 34 itu dari mana? Dari 3 ditambah 1 jadi 34. 33 tambah 1 ya. Nah, misalkan lagi U100. Berapa kali berapa? 100 kali 101, Pak. Oke, 100 kali 101. 101 dari mana? 100 tambah 1. Oke, 100 tambah 1. Mantap, betul. Nah, misalkan kalau N. UN. Berarti N Kali S. N kali N tambah 1 ya. Kan begitu. N dikali N tambah 1. Ini kalau misalkan Pak mau ini N kali N tambah 1. Oke. Nah, ini kalau misalkan yang tadi sudah dijelaskannya Pak, maka kita bisa tahu bahwa pola bilangan persegi panjang itu adalah N dikali N tambah 1. Ya. U20 berarti 20 dikali 20 tambah 1 atau 20 kali 21. U15 berarti 15 kali U16. Paham sampai situ, paham? Paham, Pak. Paham? Yang lain? Paham, Pak. Yang lain? Paham, Pak.
Yang lain bagaimana? Oh iya, paham ya. Yang belum tulis absen boleh ditulis di chat ya. Nah, contohnya bagaimana? Pola ke-6 dari pola barisan persegi panjang adalah, nah berarti kalau pola ke-6 kira-kira berapa? Kalau kalian menggunakan rumus yang sudah didapatkan tadi. Pola ke-6-nya berapa? Suaranya Pak kedengaran? Kedengaran, Pak. Oke, kira-kira pola ke-6-nya berapa? 42, Pak. Oke, 42. Mantap, Afdal. Dari mana Afdal 42? Dari ini, Pak, rumusnya. Ya, bagaimana? Kedengaran, Pak. Ya, bagaimana Afdal? 6 tambah 1, 7. 7 kali 6, 46, Pak. 46 atau 42? 42. Oke, mantap. Jadi itu ya, 6 kali 6 tambah 1 atau 6 kali 7. Hasilnya 42. Nah, kalau Pak tanya lagi, pola ke-20 dari pola bilangan persegi panjang berapa? Pola ke-20. Kira-kira berapa? 420, Pak. Oke, mantap. Dari mana 420? 20 tambah 1, 21 kali 20, Pak. Hasilnya 420. Mantap, Afdal. Jadi pola ke-20 dari pola bilangan persegi panjang itu adalah 420. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami. Oke. Tadi jadi sudah 2 yang kita dapatkan ya, pola bilangan persegi dan pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi berapa tadi rumusnya? Ada yang masih ingat? UN sama dengan? UN sama dengan UN kali 2, Pak. Berapa? UN kali 2. UN kali 2 atau UN sama dengan N pangkat 2? Iya. UN sama dengan N pangkat 2. Ya, UN sama dengan N pangkat 2. Itu pola bilangan persegi ya. Kalau pola bilangan persegi panjang? Rumusnya? N sama dengan N kali sama dengan N kali N tambah 1, Pak. Oke, N kali N tambah 1. Oke, jadi sudah 2 yang kita bahas ya. Yang pertama persegi, yang kedua persegi panjang. Selanjutnya itu adalah pola bilangan, apa namanya itu? Segitiga. Oke, pola bilangan segitiga. Apa itu pola bilangan segitiga? Pola bilangan segitiga adalah suatu barisan bilangan yang membentuk suatu pola segitiga. Nah, kalau lihat. Jadi bilangan-bilangan itu dia membentuk sebuah segitiga. Kalau Pak mau tanya, U1-nya di situ berapa? 1. 1. U2-nya berapa? 3. 3. U3-nya? 6. 6. U4-nya? 30. 20. U5-nya? Ada U4-nya berapa? 10 ya? 10. U5-nya 15 ya? Iya. Kalian bisa lihat? Bisa. Bisa. Bagaimana dengan U6? Nah, seperti tadi ya, untuk memudahkan kalian, kita harus cari pola atau persamaannya atau UN-nya supaya memudahkan kita untuk mencari ya. Nah, kalau pola bilangan segitiga ini dia ada kaitannya dengan pola bilangan persegi panjang yang sudah kita dapatkan. Kalau tadi di persegi panjang U1-nya berapa? Kita flashback ya. U1-nya ingat ya, U1-nya 2 ya. Di persegi panjang toh? Ya. Iya. Iya, U2-nya Pak. 6 ya, itu persegi panjang ya. U3-nya 12, U4-nya 20. Itu ingat ya, ingat. Nah, kita mau masukkan di pola bilangan segitiga. U1-nya, kalau Pak mau tulis di situ ya, yang di bawah ini 2 ini pola bilangan persegi panjang. 2, 6, 12, 20. U5-nya 30. Nah, coba kalian perhatikan antara pola bilangan persegi panjang dengan pola bilangan segitiga. Kira-kira polanya seperti apa diapakan?
Kalau persegi panjang 2, segitiganya 1. Kalau persegi panjangnya 6, segitiganya 3. Persegi panjangnya 12, segitiganya 6. 20, segitiganya 10. Kalau persegi panjang 30, segitiganya 15. Kira-kira diapakan? Dibahagi. Dibagi berapa? Nih Komang, nih Eva ya. Dibagi berapa? Dibahagi 2, Pak. Dibagi 2. Oke. Yang lain? Yang lain bagaimana? Sama. Sama dengan Eva. Halo, yang lain? Dengaran, Pak. Dengaran, Pak. Oke. Jadi sama ya. Kok perhatikan ya. 2 jadi 1, 6 jadi 3, 12 jadi 6, 20 jadi 10, 30 jadi 15. Jadi bisa kita lihat itu adalah setengahnya. Setengahnya ya. Atau dibagi 2 yang dibilangnya Eva betul. Atau bisa kalau mau nah, 15 setengahnya 30. Bisa kalian pahami? Bisa? Bisa. Bisa? Halo, yang lain bisa dipahami? Bisa. Bisa. Jadi itu setengahnya ya, setengahnya. Nah, bisa Pak tulis bahwa pola bilangan segitiga itu adalah setengah dari pola bilangan persegi panjang ya. Atau 1/2 dikali pola bilangan persegi panjang. Jadi pola bilangan segitiga sama dengan 1/2 dikali pola bilangan persegi panjang. Oke, bisa kalian pahami sampai situ? Bisa, Pak. Oke. Nah, pola bilangan persegi panjang tadi berapa rumusnya? Kamu sama dengan 3. Iya. Baru apa lagi kamu kerjakan? Iya. Itu yang dikumpul sama Bu Rah. Kamu sudah? Bu, apa itu? Oke. Pola bilangan persegi panjang tadi rumusnya apa? Afdal. N kali N tambah 1. N kali N tambah 1, Pak. Oke. Pola bilangan persegi panjang itu adalah N kali N tambah 1. Nur R, boleh di mute dulu. Nah, Nur R, di mute dulu, dimatikan mikrofonnya supaya. Banyak yang mau dicatat. Iya, banyak yang dicatat. Sudah. Banyak yang mau dicatat. Nur R. Nur Ain. Nur Ain, boleh dimatikan dulu. Belajar online juga. Ini video call kita Ain, kesempatan kau punya. Nur Ain, Pak matikan juga ini tapi tidak bisa. Kamu kasih nyala terus. Matikan dulu mic-nya, mikrofonnya. Mic-nya dimatikan. Nah, tadi sudah dibilangnya Afdal bahwa pola bilangan persegi panjang itu adalah N kali N tambah 1. Berarti kalau kita mau masukkan di sini, rumus dari pola bilangan segitiga itu adalah 1/2 dikali N kali N tambah 1. 1/2? Iya, 1/2. Dari mana 1/2? Kan tadi kan sudah kita tahu bahwa pola bilangan segitiga itu adalah setengah dari pola bilangan persegi kan? 2 jadi 1, 6 jadi 3, 12 jadi 6, 20 jadi 10, 30 jadi 15. Setengahnya, setengah kan sama saja dengan 1/2 kan? Iya, Pak. Iya. Jadi, rumus pola bilangan segitiga adalah 1/2 N kali N tambah 1. Jadi 1/2 N dikali N tambah 1. Bisa dipahami? Bisa? Bisa, Pak. Bisa? Oke. Contohnya, misalkan pola ke-10 dari pola bilangan segitiga adalah, berarti kita masukkan saja 1/2 dikali 10
dalam kurung 10 tambah 1. Ya, N-nya kan 10, jadi kita ganti dengan 10. Berarti 10 per 2 kali 11 ya. Berarti hasilnya adalah 55. Jadi pola ke-10 dari pola bilangan segitiga itu adalah 55. Bisa dipahami sampai situ? Jadi yang penting kalian ingat saja rumusnya. 1/2N kali N tambah 1. Oke? Paham? Paham. Paham? Oke, lanjut ya. Ya. Oke. Bisa, Pak. Oke, lanjut. Tadi sudah pola bilangan persegi, persegi panjang, segitiga. Selanjutnya pola bilangan genap. Pola bilangan genap adalah pola yang terbentuk dari bilangan genap. Nah, itu ya. 2, 4, 6, 8. Habis 8 berapa kira-kira? Habis 8. Kira-kira berapa? 10. 10. Habis 10 berapa? 12. Habis 12. 14. 14. Dan seterusnya ya. Karena dia pola bilangan genap. Misalkan kalau Pak tanya U100-nya. Kan susah kan kalau kalian harus mencari ya? 10. Iya. Kan susah kan kalau harus mencari? Maka kita harus cari dulu 10, Pak. polanya. Iya, 10. Sudah punya. Nah, di situ kan U1-nya 2, U2-nya 4, U3-nya 6, U4-nya 8 ya. Kalian bisa lihat situ? Bisa, Pak. Oke. Coba kalian perhatikan supaya kita mau mencari UN-nya ya. 1 dia jadi 2. 2 dia jadi 4. 3 dia jadi 6. 4 jadi 8. Kira-kira diapakan itu? 1, 2. 2, 4. 3, 6. 4, 8. Kira-kira diapakan? Ditambah 2. Ditambah 2, oke. Kalau ditambah 2, berarti coba perhatikan yang 3. U3, 3 tambah 2 apakah 6? 5 ya, kalau ditambah 2. Kira-kira berarti masih kurang tepat ya. Kira-kira diapakan? Ditambah dengan bilangannya, Pak. Ditambah dengan apa, Afdal? Bilangannya. Bilangannya bagaimana? U1 tambah 1 jadi 2, U2 tambah 2 jadi 4, U3 tambah 3 jadi 6, U4 tambah 4 jadi 8. Oke, mantap. Selain ditambahkan, dia diapakan? Ada yang tadi sudah jawab? Oke, Rita, mantap. Dikali 2 ya. Jadi bisa juga yang kayak Afdal punya, bisa juga yang dikali 2. U1 itu 2 dikali 1 ya. U2, 2 kali 2, 4. U3, 3 kali 2, 6. 2 kali 3. U4, 2 kali 4, 8. U5, 2 kali 5, 10. Kalau U100? 200. 200 dari mana? 2 kali 100 ya? Iya, Pak. Kalau U10? 20, Pak. 20. Kenapa 20? 2 kali 10, Pak. 2 kali 10. Berarti kalau UN? N kali 2, Pak. Oke, mantap. N kali 2 ya? Atau Iya, 2N ya? Iya, Pak. Nah, maka rumus pola bilangan genap itu adalah N kali 2. Atau kalau dalam matematika penulisannya angka selalu berada di depannya variabel atau huruf. Maka rumusnya adalah UN sama dengan 2N atau 2 dikali N. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa? Yang lain? Yang lain bisa dipahami? Bisa. Oke. Misalkan contohnya, pola ke-20 dari pola bilangan genap. Ada yang bisa pola ke-20-nya berapa? Pola ke-20-nya ada yang bisa? Rita, silakan Rita. Pola ke-20-nya 40, Pak. Oke, karena 2 kali 20 ya? Oke, mantap Rita. Pola ke-500.
1000, Pak. Oke, Nikomang. Eva, silakan. 1000 sama dengan Afdal. 1000, Pak. Oke, mantap. Iya, Pak. Oke, bisa dipahami pola bilangan genap? Bisa dipahami pola bilangan genap? Oke, kita lanjut ya. Ini Pak lumayan cepat, soalnya Pak punya laptop sudah mau lowbat. Oke, lanjut ya. Pola bilangan ganjil. Kalau tadi pola bilangan genap, ini sekarang pola bilangan ganjil. Nah, pola bilangan ganjil itu kan 1, 3, 5, 7. Kayak tadi ya yang di contoh awal. Habis 7 berapa? Habis 7 kira-kira berapa? 9. 9. Habis 9. 13. 11, Pak. Tak lompat. 11, Pak. 11 dulu. 11. Diana. Jangan langsung lompat. Habis 11 berapa? 13. 13. Dan seterusnya. Nah, sama kayak tadi, kita harus cari dulu polanya. Misalkan kalau Pak tanya U100. Susah kan kalian mau cari bagaimana? Nah, kita harus cari dulu kira-kira UN-nya seperti apa. Nah, pola bilangan ganjil ini dia ada hubungannya dengan pola bilangan genap. Ya. Coba Pak tuliskan ulang ya pola bilangan genap ya, di bawah ya. Pola bilangan genap itu 2, 4, 6, 8. Ya. Nah, coba perhatikan antara pola bilangan ganjil dan pola bilangan genap. Kalau di pola bilangan ganjil 1, pola bilangan genapnya 2. Pola bilangan ganjilnya 3, pola bilangan genapnya 4. Ganjil 5, genap 6. Ganjil 7, genap 8. Kira-kira diapakan? 2 jadi 1, 4 jadi 3, 6 jadi 5, 8 jadi 7. Ada yang bisa? Eva, silakan. Dikurang 1, Pak. Oke, Raditya silakan Raditya. Sama, Pak, dikurang 1. Oke, dikurang 1 ya. Jadi pola bilangan ganjil itu adalah pola bilangan genap dikurang 1 ya. Pola bilangan genap dikurang 1. Rumus pola bilangan genap tadi apa? UN-nya pola bilangan genap tadi apa? Rumus pola bilangan genap tadi apa? UN-nya? 2N, Pak. 2N. Berarti kalau pola bilangan ganjil? Kurang 1. Berarti 2N kurang 1, Pak. Oke, mantap. Jadi pola bilangan ganjil itu adalah 2N dikurang 1. Pola bilangan genap yang dikurangkan dengan 1. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Contohnya lagi. Misalkan pola bilangan kelima, kira-kira berapa? Pola bilangan kelimanya. Pola bilangan kelima. Oke. Boleh silakan Eva. 9, Pak. Pola bilangan kelima 8. 8. Afdal berapa? 9, Pak. 9 ya. Iya, Pak. Eva. Kayaknya 2 kali 5, 10. 10 kurang 1, 9 ya. Iya, Pak. Oke. Pola bilangan ke 100. Angkat tangan. Afdal lagi. Silakan Afdal. 100 kali 2, 199, Pak. Oke, mantap. 199 ya. Ya, Pak. Nah, 2 kali 100, 200. 200 kurang 1, 199. Sampai situ paham? Paham, Pak. Paham, Oke. Pak. Paham ya? Kita lanjut ya. Ini yang terakhir. Yang terakhir itu adalah pola bilangan Fibonacci. Baru pernah dengar Fibonacci? Iya, Pak. Baru pernah dengar ya? Paham, Pak. Iya, Oke, nih baru dengar bilangan Fibonacci itu baru dengar? Baru, Pak. Nah,
Fibonacci itu adalah seorang ilmuwan ya, ilmuwan matematika yang kemudian menemukan ini pola bilangan ini. Iya, benar Pak. Untuk menghargai si Fibonacci karena dia sudah menemukan bilangan ini, maka pola bilangannya disebut pola bilangan Fibonacci. Oke. Jadi kalau misalkan nanti Afdal menemukan sebuah teori dalam ilmu pengetahuan, nanti biasanya teorinya itu dinamakan teori Afdal, gitu ya. Atau Diana menemukan, biasa dinamakan teori Diana, gitu ya, untuk menghargai jasa-jasanya mereka. Itu pun dengan Fibonacci, karena dia sudah menemukan ini, maka pola bilangannya itu disebut sebagai pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci itu unik. Contohnya seperti ini. 1, 1, 2, 3, 5, 8. Suaranya Pak masih kedengaran dengan jelas? Masih Kedengaran, Pak. Pak. Oke. 1, 1, 2, 3, 5, 8. Kira-kira habis 8 berapa? Kalau kalian perhatikan pola itu. 8 Pak. Kenapa 8? Habis 8, 8. Karena yang simbol pertama 1, 1 Pak. Oke. Jadi 8, 8. Oke. Ya, Pak. Ada yang lain selain Afdal? Ganti ini ya. Ada yang lain selain Afdal? Oke, coba kalian perhatikan. 1, 1 jadi 2 ya. Kemudian 1, 2 jadi 3. 2, 3 jadi 5. 3, 5 jadi 8. Habis 8 kira-kira berapa? 13, Pak. 13. Kenapa Rita 13? Karena 5 ditambah 8, Pak. Oke, 5 tambah 8. Habis 13 kira-kira berapa? 8 tambah 13 lebih. Ayo, berapa? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 20. 3. Pak. 20 berapa? 21 sampai. Oke, 21 ya. 21. 21 ya. Jadi pola bilangan Fibonacci itu adalah pola bilangan yang merupakan hasil penjumlahan 2 angka di depannya ya. 2 itu dari 1 tambah 1. 3 itu 1 ditambah 2. 5 itu 2 ditambah 3. Jadi itu ya. Di pola bilangan Fibonacci, bilangan yang setiap sukunya merupakan jumlah dari 2 suku di depannya atau penjumlahannya. Nah, rumusnya itu tidak usah kalian pahami, tidak usah kalian ini, yang penting kalian paham konsepnya. Nah, misalnya kalau Pak tanya, suku ke-50 itu rumusnya bagaimana? Suku ke-50 dari pola bilangan Fibonacci. Berarti suku ke-50 itu sama saja dengan suku ke-48 ditambah suku ke-40 berapa? Suku ke-48 ditambah suku ke-49 ya? Halo? Suaranya Pak kedengaran? Suaranya Pak kedengaran? Kedengaran, Pak. Oke. Kalau suku ke-100? Berarti suku ke berapa tambah suku ke berapa? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Suku ke-100 itu adalah suku ke-98 ditambah suku ke-99. Karena 2 suku di depannya kan? Kan suku ketiga itu kan sama saja suku 1 tambah suku kedua. 2 itu 1 tambah 1, gitu ya. Suku ke-500. Afdal, silakan. Suku ke-500 dari 499 dengan 498, Pak. Diapakan itu? Ditambah, Pak. Oke, mantap. Yang penting kalian paham ya. Jadi kalian Ya, tidak Pak. perlu
UN sama N itu susah ya untuk memahami. Yang penting kalian paham konsepnya. Misalkan ini pola bilangan ke-6. Pola ke-6 ya, berarti pola ke-6 itu sama saja dengan pola ke-5 ditambah pola ke-4 kan? Ya. Pola ke-5-nya 13, pola ke-4-nya 8, hasilnya 21. Bisa dipahami pola bilangan Fibonacci? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ya. Pak punya laptop sama lobet. Oke, jadi yang belum tahu itu Fibonacci siapa, ini orangnya. Orangnya itu adalah Leonardo da Pisa, seorang ilmuwan dari Italia, ya. Nah, Leonardo da Pisa ini biasanya disebut dengan Fibonacci. Biasa lebih dikenal dengan Fibonacci. Nanti kalau misalkan kalian penasaran dengan track recordnya si Leonardo da Pisa ini, boleh kalian buka YouTube, cari perjalanannya Leonardo da Pisa seperti apa, bagaimana dia menemukan pola ini. Nanti kalian cari referensinya di YouTube ataupun di buku, terserah kalian. Nah, untuk hari ini sampai di situ saja materi kita hari ini. Pak tidak kasih tugas untuk pertemuan kali ini, karena kemarin sudah ada 2 tugas ya untuk bab ini. Jadi untuk pertemuan ini tidak ada tugas. Nah, cuma yang belum mengumpulkan tugas, silahkan dikumpulkan. Yang 2 tugas kemarin masih ada waktunya 1 minggu ya, sebelum minggu depan kita masuk ke bab yang baru. Jadi minggu ini tidak ada tugas. Oke, sampai di situ bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak, Pak. Tidak ada? Oke, sebentar ya. Yang di ini belum menyala lampu, yang di Santi di mana, Santi?